Selamat mendengarkan cerita novel fiksi. Jenderal Fed dari Indonesia dan Raja Penjara Darah Mantan Kaisar Kegelapan. Bab 98. Mereka tidak akan bekerja sama dengan keluarga Barma. Seluruh karyawan yang menonton keributan itu menyaksikan apa yang terjadi dan merasa kasihan pada Liana. Ah, kasihan sekali. Ibu Liana terpaksa mengundurkan diri karena suaminya yang tidak berguna itu. Kau benar. Andai saja Ibu Liana tidak mengundurkan diri, Gilang tidak akan berani bertindak kelewatan seperti ini. Nasibnya sial sekali karena memiliki suami seperti itu. Suara bisik-bisik para karyawan yang bergosip mulai terdengar. Senyum di wajah Gilang mengembang. Terutama ketika suara para karyawan terdengar sampai ke gerbang utama. Dia menatap Lintang dengan tatapan merendahkan seolah sedang melihat pecundang. Kau dengar itu? Semua orang setuju kalau kau membawa sial untuk Liana. Hahaha. Ah, meskipun kau seorang pecundang, aku harus berterima kasih padamu. Gilang berdeham sebelum berteriak pada para karyawan. Aku mengumumkan secara resmi kepada semua orang di sini bahwa Ibu Liana telah mengundurkan diri. Mulai hari ini dan seterusnya, Ibu Eli yang akan memimpin grup Barma. Para karyawan tidak terlalu terkejut mendengar pengumuman itu karena mereka telah menerima telepon dari manajemen grup Barma sebelumnya. Gilang tersenyum puas. Kabar baik selanjutnya. Aku tahu dari keluarga Barma bahwa tak lama setelah Ibu Liana mengundurkan diri, pimpinan dari 4 perusahaan bisnis tingkat 1 dan 10 pengusaha sukses dari perusahaan tingkat 2 mendatangi rumah keluarga Barma. Termasuk Pak Wahyu dari grup Nugraha, Pak Jeffrey dari grup Nahoda, Pak Ilyas dari grup Abadi, dan Pak Daruna dari grup Jaya. Apa? Semua orang ternganga mendengarnya, termasuk Liana. Mereka bertanya-tanya apakah mereka tidak salah dengar. 4 perusahaan kelas 1 dan 10 perusahaan kelas 2. Mengapa para pebisnis ulung seperti mereka tiba-tiba mendatangi keluarga Barma? Seringai Gilang melebar melihat wajah-wajah kebingungan mereka. Apa kalian bisa menebak mengapa Taipan seperti mereka mendatangi keluarga Barma? Hahaha, biar ku beritahu kalian semua. Masa kejayaan grup Barma sudah di depan mata. Pak Wahyu menawarkan kerjasama bisnis senilai 7,5 triliun. Selain itu, Pak Jeffrey bahkan menawarkan proyek setara 1 miliar dolar Amerika. Itu belum seberapa. Pak Ilyas, Pak Daruna, dan pengusaha terkenal lainnya menawarkan kerjasama dengan senilai lebih 25 triliun. Astaga, para karyawan bergidik hanya karena mendengar nominalnya. Kerja sama senilai lebih dari 25 triliun. Ya, Tuhan, setiap orang yang hadir tidak percaya akan apa yang baru saja mereka dengar. Bahkan setelah bertahun-tahun, grup Barma hanya berhasil mengumpulkan aset paling banyak puluhan miliar. Sungguh kesempatan langka bagi mereka untuk menerima kerja sama bisnis senilai lebih dari 25 triliun. Bukan hal yang mudah bagi grup Barma untuk menarik perhatian perusahaan besar. Namun, itu belum semuanya. Ada berita-berita lain yang lebih mencengangkan. Bukankah ini luar biasa? Lebih luar biasa lagi. Gilang merasa seperti berada di atas awan. Grup Barma akan mendapatkan 90% dari total keuntungan dari kerjasama ini. Hal itu di luar nalar setiap orang yang mendengarkan. Setiap karyawan grup Barma benar-benar tidak habis pikir. 90% dari tiap keuntungan. Dengan kata lain, grup Barma kemungkinan besar akan memperoleh hampir 20 triliun setelah kontrak bisnis berakhir. Bagaimana? Bagaimana bisa? Lidah mereka mendadak keluh. Mata mereka melebar saking terkejutnya. Bahkan Liana sampai menutupi mulutnya dengan tangan karena tak percaya. 90% dari 25 triliun. Rasa sakit yang begitu hebat menggerogoti hatinya. Liana akhirnya sadar betapa menyedihkan keadaannya saat itu. Harga dirinya jatuh setelah dia tahu bahwa keluarga Barma berjaya tanpa kontribusinya. Tubuh wanita itu gemetar hebat. Kepalanya nyaris meledak dan dia merasa akan jatuh pingsan. Saat itulah Lintang dengan sigap melangkah maju dan memeluknya dalam dekapannya yang kokoh. Sayang, jangan dengarkan omong kosong mereka. Percayalah padaku, grup Barma sedang menghadapi masalah besar. Mereka berada di ambang kehancuran. Apa katanya? Kata-kata Lintang tidak hanya mengejutkan Liana, tetapi juga Gilang yang berdiri di gerbang utama. Setelah pulih dari keterkejutannya, Gilang langsung memegangi perutnya dan tertawa terbahak-bahak.
Tubuhnya sampai membungkuk karena tertawa begitu keras seolah-olah baru saja mendengar omong kosong yang paling tidak masuk akal. Hahaha, Lintang. Kau lucu sekali. Apa katamu barusan? Grup Barma diambang kehancuran. Bangunlah dari mimpimu. Grup Barma baru saja mendapat tawaran kerja sama senilai lebih 25 triliun dan akan segera memasuki masa kejayaan. Kau itu iri atau tidak bisa menerima kenyataan? Hahaha, dengar. Kau dan istrimu adalah pembawa sial bagi keluarga Barma. Lihat, kan, setelah kalian pergi, keluarga kalian langsung makmur. Hahaha, Gilang dan tim manajemen puncak tertawa terbahak-bahak. Mereka menatap Lintang seperti orang bodoh. Bahkan beberapa karyawan grup Barma mulai memandang Lintang dengan tatapan mencemooh. Bagaimana mungkin mereka mempercayai Lintang? Pria itu tidak ada bedanya dengan badut yang mempertunjukkan hal bodoh di atas panggung. Memancing semua orang untuk tertawa. Bahkan air muka Liana berubah sedikit kesal. Dia tidak mengerti apa yang sedang dipikirkan suaminya. Apa maksudnya keluarga Barma dalam masalah dan akan segera hancur padahal kerja sama bisnis senilai lebih dari 25 triliun berada dalam genggaman. Pada saat itu, Liana mencoba melepaskan diri dari dekapan Lintang dan bersiap memaki suaminya. Tring, tring, tring. Detik itu juga, ponsel para manajer mulai berdering satu persatu. Bukan hanya satu orang dari mereka yang menerima telepon. Sekitar 5 atau 6 ponsel berdering di saat yang bersamaan seperti alarm bencana. Melihat itu, dahi mereka sedikit berkerut. Tidak berhenti sampai situ. Setelah 5 atau 6 manajer mengangkat telepon, para karyawan langsung menyadari perubahan ekspresi mereka. Senyum semringah mereka berubah menegang. Warna cerah di wajah mereka dengan cepat memudar seolah-olah mereka sedang menghadapi ancaman kematian. Keringat dingin mulai mengalir dari dahi mereka seperti baru saja menghadapi situasi paling menegangkan yang pernah ada. Ada apa sebenarnya? Pikiran Gilang menjadi kosong ketika dia melihat itu. Dia pun buru-buru bertanya kepada bawahannya. Apa yang terjadi? Apa yang kalian bicarakan? Bahkan Liana di sebelahnya serta karyawan di belakangnya penasaran akan apa yang terjadi dan siapa yang menelepon. Hal mengerikan macam apa yang bisa membuat para manajer ketakutan setengah mati setelah tertawa terbahak-bahak. Habislah kita. Grup Barma sudah hancur. Grup Nugraha baru saja mengumumkan bahwa mereka memutus setiap kerjasama dengan perusahaan kita. Perusahaan manapun yang bekerja sama dengan grup Barma akan dimasukkan ke dalam daftar hitam oleh grup Nugraha. Hah, Gilang ternganga. Mematung di tempat seolah baru terkena sambaran petir. Para karyawan mendadak gelisah dan mata mereka membelalak tidak percaya. Masalahnya, Gilang baru saja mengumumkan bahwa grup Nugraha menawarkan mega proyek senilai lebih 7,5 triliun. Baru beberapa menit berlalu dan grup Nugraha justru berbalik memusuhi grup Barma. Mereka juga bersedia melakukan segalanya untuk menghancurkan grup Barma. Bagaimana ini bisa terjadi? Sayang sekali. Berita mengejutkan itu hanyalah awal dari mimpi buruk mereka. Para manajer puncak lainnya juga menambahkan dengan suara bergetar. Saya baru saja menerima telepon dari grup Nahoda. Mereka juga menyatakan bahwa mereka akan memasukkan grup Barma ke daftar hitam. Siapapun yang berurusan dengan grup Barma akan dianggap musuh oleh mereka. Saya juga. Grup Abadi baru saja menelepon dan menyatakan bahwa mereka juga akan memasukkan grup keluarga Barma ke dalam daftar hitam. Grup Jaya juga menyatakan hal yang sama. Duar. Semua pernyataan itu terdengar seperti bom yang memekakkan telinga Gilang dan para karyawan. Gilang jatuh telentang di atas tanah. Energinya habis terkuras begitu saja. Kenapa jadi begini? Benar-benar tidak masuk akal. Namun, dia melihat para manajer lain berdiri dengan kaki gemetaran. Bibirnya gemetar. Tetapi dia tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Bagaimana denganmu? Apa kau menerima berita yang sama dengan mereka? Tanya Gilang pada salah satu manajer dengan wajah pucat pasi. Tatapan semua orang beralih ke manajer itu setelah mendengar pertanyaan Gilang. Mereka bisa melihat bahwa bagian belakang kemejanya sudah basah oleh keringat dingin. Beberapa saat kemudian, orang itu mengangguk lesu. Iya, Ketua Direksi Grup Harja, Prabu Kartawi Raja dan jajaran direksinya resmi memasukkan grup Barma ke dalam daftar hitam. Mereka bilang bahwa mereka tidak akan mencabutnya sampai mereka mati.